amnesia rohani. Tentunya kita semua yang hadir, terutama yang punya HP, kalau HP-nya sudah tidak berfungsi, baterainya tidak berfungsi, ya, maka baterai itu pada saat dicas tampil cepat sekali sampai 100%. Tapi ketika casnya dicabut lalu dipakai sedikit, langsung drop menjadi 1%. Karena saya alami hal seperti itu. Ketika dicas cepat sekali mengisi, pada saat casnya dikasih keluar, ya langsung turun sampai 1%, tinggal namanya HP. Mungkin begitulah kehidupan Petrus ketika hidup sebagai kepala kepada ketua kelas bersama murid-murid Yesus, selalu dicas dan tampil dengan kata-kata. Kalau kita membaca di ayat 3 pembacaan kita itu, apa dia katakan? Tuhan, biarpun semua orang meninggalkan Engkau, aku tidak, biarlah aku mati bersamamu. Ya begitulah kehidupan Petrus. Tapi ketika diperhadapkan pada masalah, mulailah terjangkit penyakit amnesia, lupa ingatan, dan tersinggung itu kata-katanya yang sombong, gampang sekali gampang sekali mengambil keputusan yang anak-anak biasa kita suka. Kalau dilihat pede, percaya diri, tapi ketika berhadapan dengan soal-soal di tes kemampuan akademik, ya nol, hampir tidak masuk. Petrus berhadapan dengan tantangan, langsung robek ke 1%. Itu masih dinamik Petrus. Bayangkan saja, diawali dengan sikap pura-pura. Ini amnesia rohani itu pura-pura. Ya. Maka hari Minggu membunyi gereja pembengkara, udah lari udah. Namanya sesuatu pura-pura. Ya, pura-pura tidak kenal hari Minggu. Baru perempuan yang tanya hamba perempuan, engkau juga salah seorang dari mereka. Apa dia katakan? Dek, salah orang, bukan saya. Baru ditanya, karena bonceng istrinya di Tokoyo, istrinya itu mau ganti gigi, ya karena sudah tua. Ditanya, mama tadi, istri itu lama karena bilang istri. Itu semua penyangkalan. Nah, penyangkalan pura-pura dulu, tidak kenal. Ya. Dari perkara kecil sampai kepada satu kalimat, aku tidak mengenal orang itu. Ya. Dalam bahasa Inggrisnya Bapak Alvin bilang, I don't know that person, atau I don't know him. Kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggrisnya saya tidak mengenal orang itu, 3 SMA baru hero. Kalau bahasa Inggrisnya, saya Petrus Bangkudis. Kalau bahasa Kampungnya, ya sekarang saya cita-cita saya menyusun kelompok kami dalam bahasa Kampung, bahasa Belanda asli. Tapi sangat susah karena
belum sepakat Pak ini. Pak Bakri, apa sebutannya Papa? Selalu dia bilang Mama. Ternyata Ama. Mama Amma. Nah, seandainya Petrus itu orang Tengko, maka dia pasti katakan, "Dinakku, anak kamu, aku tidak mengenal orang itu." Seandainya itu orang wali Bapak Alvin, ini Petrus, pasti dia katakan, "Tiang kenal aja anak itu." Ya, saya tidak kenal orang itu. Kalau anak itu artinya orang itu. Kira anak bebek. Seandainya Petrus orang Jawa, pasti dia bilang, "Jalan membuatkan kenal tiang menikah." Sayang sekali, mungkin dia orang Makassar, sehingga dia katakan, "Tidak pusing, tidak kuasa, anda tahu, tahu lah." Ya, mungkin Petrus juga itu orang Bambang, sehingga biasa katakan, "Tak karena saya tahu ya Tuhan." Ketika berhadapan dengan tantangan, ya pasti berbahasa daerahnya, pura-pura tidak kenal. Kalau Petrus itu kurang memasak dalam bahasa sehari-hari, Petrus sana nih, Petrus sana izin tahu, mulai pura-pura Petrus sana. Terakhir, kalau Petrus orang menguju, pasti dia bilang, "Dia pisang nana." Tidak kenal dia. Penyangkalan yang sangat menyakitkan. Dan ternyata semua bahasa punya bahasa menyangka. Sidang perayaan Paskah yang dikasih Tuhan tidak tanggung-tanggung Petrus 3 kali menyangkal Yesus, mulai dari pura-pura, dan mungkin juga dialami oleh orang Kristen zaman sekarang. Orang yang mengaku mengikut Kristus, ketika berhadapan dengan tantangan, maka dia mulai amnesia rohani. Dia pura-pura tidak kenal dengan prinsip-prinsip iman Kristen. Tahun lalu sebelum masuk tahun 2005, dalam sambutan saya mengatakan, karena 2005 17 Agustus itu tepat hari Minggu, saya katakan tantangan bagi orang kita, orang Kristen, mau pacar bang atau gereja. Tantangan dan kedua untuk menyangkal Yesus dalam dunia teknologi dan modern sekarang ini lebih besar peluang itu. Banyak kegiatan-kegiatan yang dijadwalkan di hari Minggu, saya sudah alami. Banyak teman-teman di penyusunan soal, kalau kita menyusun soal hari Minggu, susun ini, saya mau ibadah. Banyak tantangan-tantangan lain, dan bukan hanya dari mulut, tapi mulai di ujung jari kita mengungkapkan, saya tidak mengenal dia. Saudara yang dikasih Tuhan, dari renungan singkat ini dapat kita diajak jangan sombong dan mengandalkan kekuatan sendiri ketika kita mengikut Kristus. Berikan wewenang kepada Tuhan untuk mengatur kehidupan kita. Apapun kita
baru perempuan, hampa perempuan datang, kamu juga bersama Yesus. Sudah apa? Sudah mulai menyangkal. Di mana-mana saat ini sangat berpeluang untuk menyeret kita pada penyangkalan dalam hal-hal kecil. Baik itu kesetiaan berhari Minggu, baik itu kesetiaan dalam berkeluarga, baik itu kesetiaan dalam berorganisasi, baik kesetiaan dalam panggilan sebagai anak-anak Tuhan. Sering kita katakan, kemarin saya tahu. Yang kedua, peluang untuk menyangkal Yesus lebih berpeluang di dalam dunia yang maju saat ini. Dan satu-satunya sikap Petrus yang bisa kita ambil dari kebutuhannya yang paling dalam itu, bagaikan baterai yang lowbat sampai 1% atau 0%, dia keluar menangis dan sedih. Ketika bertemu matanya dengan gurunya, dia menangis dan mengingat semua apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus. Menangis dengan sedihnya, dilihat oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ketika Tuhan Yesus bangkit, Petrus dipulihkan kembali, bukan dimarahi. Petrus, kenapa menyangkal? Bukan. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Begitu kasih sayang Allah kepada kita. Mari kita membaharui kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk hidup lebih baik di tengah dengan dunia yang berkembang saat ini, sehingga kita tidak sekalipun menyangkal berpeluang untuk menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anak-anak sekalian, generasi muda, sebagai harapan secara khusus kita berjemaat di tempat ini, tampilkan yang terbaik sebagai saksi-saksi Tuhan, baik itu di sekolah dan di masyarakat. Perlengkapi diri dengan firman Tuhan. Jangan sombong, jangan terlalu gampang tertarik dengan hal-hal duniawi ini. Karena mau tidak mau, tantangan untuk mengubah dalam negeri surga banyak. Demikianlah dengan singkat ini, berbagai kita yang kembali dibangunkan firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Apapun kekurangan kita, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan kita seperti Petrus. Amin.